Shalom keluarga Bethel Area yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan perenungan kita terambil dari buku renungan harian Bethel Area Livingstone, yang ayat renungannya adalah terambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Judul renungan kita adalah pemulihan terjadi karena mengampuni. Nelson Mandela adalah pribadi yang berjuang untuk menentang politik apartheid. Karena politik ini membuat orang-orang kulit hitam diperlakukan sangat diskriminatif di Afrika. Nelson Mandela kemudian ditangkap dan dipenjara selama 27 tahun, dan di sana ia disiksa, ditekan, dan diperlakukan dengan sangat buruk. Hingga pada akhirnya di tahun 1990 perubahan terjadi, yaitu orang kulit hitam memenangkan pemilu di Afrika Selatan. Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di negara tersebut. Dan hal itu membuat orang-orang kulit putih sangat ketakutan dan juga khawatir. Mereka khawatir orang kulit hitam akan membalas dendam dan memperlakukan mereka dengan buruk. Namun, hal yang dikhawatirkan tersebut ternyata tidak terjadi. Tindakan Presiden Nelson Mandela sangat mengejutkan dunia, yaitu dia tidak membalas dendam, tetapi ia memilih untuk mengadakan rekonsiliasi dan juga pengampunan. Meskipun Nelson Mandela harus menanggung resiko atas tindakannya, yaitu ia diserang oleh berbagai pihak. Saudara, ketika seseorang hidupnya belum dipulihkan, maka ia akan menjadi pribadi yang hidupnya penuh dengan kepahitan, iri hati, dengki, pelit, masa bodoh, hidup sembarangan, tidak mau mempedulikan orang lain, egois, tidak pernah tersenyum, suka berkeluh kesah, suka untuk menyalahkan orang lain, dan juga cenderung tidak mau untuk mengampuni. Apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela adalah hal yang luar biasa, karena meskipun dia disiksa bertahun-tahun, tetapi dia mau untuk mengampuni orang yang telah menyakitinya. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 yang telah kita baca, dapat kita lakukan ketika kita sudah menerima sentuhan dan juga jamahan dari Tuhan. Ketika hati dan hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, meskipun kita disakiti oleh orang lain, kita dapat mengampuni mereka, dan tentu hal tersebut akan membuat kita mampu untuk ramah terhadap mereka dan penuh dengan kasih mesra dengan sesama kita. Namun tentu kita memerlukan pertolongan dari Tuhan untuk dapat melakukannya, karena mengampuni itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saudara, mari terimalah lebih dahulu pemulihan dari Tuhan, sehingga setiap kita akan dipulihkan dan dapat memulihkan kehidupan orang-orang yang perlu untuk dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati.